Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, warga gempar mayat pria tanpa kepala dan kaki ditemukan di Kalimalang, Kota Bekasi. Potongan tubuh korban mutilasi ini tersebar di 3 lokasi di Bekasi. Salah satu potongan tubuh korban ditemukan di tempat pembuangan sampah. Warga digemparkan dengan temuan jasad seorang pria dalam kondisi mengenaskan, termutilasi di bantaran kali perumahan Bumi Satria Kencana, Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Bermula saat seorang warga hendak membuka bengkel dan curiga mendapati gunting berlumuran darah di depan bengkelnya. Saat diperiksa, ditemukan jasad seorang pria tersangkut di antara pepohonan di pinggir Kalimalang. Tragis, jasad korban ditemukan tidak utuh, tanpa bagian kepala, tangan kiri, dan kaki. Bengkel jam 8, dia teriak-teriak, ada mayat gitu. Tapi kita di belakang pada keluar kan, bener apa kagak. Terus kasih tegesin dia, mayat. Kalau dicek kondisi mayatnya gimana Pak? Ya gitu, kaki dua-duanya nggak ada, cuma tangan kanan doang yang sebelah ada, leher nggak, kepala nggak ada. Saat olah TKP, polisi menemukan bagian lengan korban di Jalan Gunung Gede Raya, Bekasi Selatan. Sementara bagian tangan diduga milik korban ditemukan seorang tukang sampah terbungkus kantong plastik hitam di tempat pembuangan sampah Perumnas 2 Bekasi Selatan. Saya sobek, kirain sih rongsokan botol aqua apa-apa, nggak taunya tangan. Kaget juga loh. Ya kaget. Pak dari mana sih Bang? Gandul Kadunggung, kalau nggak salah sih. Dari beberapa RT itu? Itu 23 RT. 3 RT, RT banyak. Temuan potongan tubuh diduga milik korban di 3 lokasi berbeda, diduga dilakukan pelaku untuk menghilangkan jejak. Lokasi temuan tubuh korban di Kalimalang, Bekasi berjarak 2,1 km dengan lokasi temuan bagian lengan di Jalan Gunung Gede Raya, Bekasi Selatan. Sedangkan potongan tangan ditemukan di tempat pembuangan sampah Perumnas 2 Bekasi Selatan yang berjarak 3,9 km dari Kalimalang. Namun polisi belum memastikan potongan tubuh di 3 lokasi ini merupakan bagian tubuh pria korban mutilasi. Potongan tubuh korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi dan diperiksa sidik jarinya. Tentunya informasi ini akan kita tindak lanjuti apakah memang lengan yang ditemukan identik dengan korban mutilasi yang sebelumnya ditemukan. Pak, proses penemuan itu seperti apa Pak? Polisi juga mengamankan gunting dan baju korban sebagai barang bukti. Polisi masih mencari potongan tubuh korban yang lain untuk mengungkap kasus pembunuhan secara mutilasi ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan suami istri dianiaya oleh tukang kebunnya di 4 Lawang, Sumatera Selatan. Nyawa sang suami tak bisa diselamatkan. Pelaku emosi karena korban tidak membayar penuh upahnya. Nyawa Zakani Rizal tak bisa diselamatkan meski sempat dilarikan ke Puskesmas Tanjung Aur Lahat, Sumatera Selatan. Pria 55 tahun ini tewas akibat dianiaya oleh Yohanes, tukang kebunnya. Masa Yueni, istri korban, juga mengalami luka di perut. Pasangan suami istri warga Pasar Ulu Tebing Tinggi ini dianiaya saat singgah ke kebunnya di Desa Tanjung Aur, Kabupaten Lahat. Saat itu pelaku meminta upah kerjanya, namun korban tidak membayar penuh karena pekerjaan pelaku belum selesai. Tak disangka pelaku menyerang korban saat akan mengambil uang di mobil. Karena gaweannya itu belum beres nian, jadi Belum dibayar full belum? iya dibayar, tidak nak dibayar full kan, maksudnya nak dikasih cuma sedikit. Dia tuh bicanya Makso? Jadi cekcok mulut? tidak, kami tidak ada terlalu ini nih. Oh, dia yang ini maksud. Sudah kami ambil duitnya. Aku baru nak buka itu mobil, ngambil duit, dia langsung bunuh. Langsung maco? Iya. Pelaku yang kabur masih diburu polisi. Dari 4 Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya melaporkan. Pemirsa, seorang pria tega membunuh paman kekasihnya sendiri. Pelaku sakit hati dengan ucapan korban yang memaksa pelaku untuk menikahi keponakannya karena hamil di luar nikah. Pembunuhan diduga telah direncanakan. Rasid tak berkutik saat dibekuk polisi di Jalan Halim Perdana Kusuma, Tangerang, Banten.
Ia terbukti membunuh paman dari kekasihnya sendiri yang ditemukan tewas di gudang aksesoris handphone. Penangkapan pelaku tanpa perlawanan karena warga telah mendesak Rasid untuk mengakui perbuatannya. Dari hasil pemeriksaan polisi diduga pembunuhan telah direncanakan. Rasid sakit hati karena didesak korban untuk menikahi keponakannya yang hamil di luar nikah. Untuk sementara ini masih kami dalami ya terkait permasalahan itu, karena memang keterangan dari tersangka ini kita masih cross check lagi dengan keterangan saksi-saksi yang ada. Jasad korban ditemukan penuh luka terkena tusukan senjata tajam di gudang aksesoris handphone. Sebelum pembunuhan, keduanya terlibat cekcok bahkan sempat berkelahi. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman minimal 20 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak tewas diduga akibat dianiaya oleh ibu tirinya. Pelaku ditangkap setelah warga curiga dengan kematian korban yang tidak wajar dan banyak kejanggalan. Barang bukti 2 pakaian anak, HP dan potongan besi disita kepolisian Singkawang, Kalimantan Barat. Akibat penganiayaan sang ibu tiri SS, korban tewas setelah terkena benda tumpul di kepala. Kasus ini terungkap dari laporan warga yang curiga dengan banyaknya luka di tubuh korban yang berusia 7 tahun saat meninggal dunia. Polisi pun langsung menyambangi rumah korban di kawasan Sijangkung. Awalnya pelaku mengelak hingga polisi menunjukkan bukti visum luar. Pelaku karena sesaat mengalami kekesalan atau emosi, sehingga yang bersangkutan juga menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui kehilafannya dan mengakui kesalahannya. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Singkawang. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Uun Junior melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri tertangkap karena gagap teknologi. Pelaku mencuri ATM dari rumah warga, namun saat digunakan pelaku 3 kali salah memasukkan password hingga ATM terblokir. Identitas pelaku terungkap saat di mesin gerai anjungan tunai mandiri, wajahnya terekam CCTV. Aksi pelaku mengambil uang dari kartu ATM curian pada sebuah ATM di Jalan Sudirman, Tanjung Balai, Sumatera Utara terekam CCTV. Pelaku 3 kali mencoba memasukkan nomor PIN, namun gagal hingga kartu ATM terblokir. Namun wajah pelaku terekam jelas di CCTV hingga berhasil ditangkap polisi. Setelah kejadian, tersangka mencoba untuk mempergunakan untuk mengambil uang dari ATM Bank Sumut sampai 3 kali ternyata terblokir. Saat mencuri kartu ATM tersebut pada sebuah rumah, pelaku juga menggasak uang tunai sebanyak 2 juta rupiah. Pelaku ditahan di Polsek Datuk Bandar. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Pemirsa, ikan cupang yang harganya tinggi kini menjadi incaran pencuri. Puluhan ekor ikan cupang milik warga Kalido di Palembang dicuri hingga korban merugi belasan juta rupiah. Puluhan ekor ikan cupang hias milik Juanda Meka hilang dicuri dari rumahnya di Kelurahan Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Pencurian ini diketahui Juanda pada pagi hari saat akan mengemas pesanan ikan cupang bersama istrinya. Betapa terkejutnya didapati puluhan ikan cupang indukan miliknya Raib. Akibatnya korban mengalami kerugian sekitar 12,5 juta rupiah. Itu yang diambilnya itu indukan semua, Mas. Indukan semua. Yang siap jual. Siap jual. Nah, itu kalau dikalkulasikan satu ekor ikan itu sekitar berapa, Mas? Biasanya kalau saya jual tuh 500 sampai 600 indukan itu kan. Nah, kalau yang hilang ini 25 ekor. Kerugian saya mungkin sekitar 12,5 juta. Kasus pencurian ikan cupang ini telah dilaporkan ke Polsek Sako. Warga diimbau untuk waspada dengan maraknya pencurian ikan cupang hias. Harganya yang tinggi di pasaran menjadi incaran para pelaku kejahatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Pahlevi melaporkan.
Sebuah pesta pernikahan di Pinrang, Sulawesi Selatan tidak menerapkan protokol kesehatan. Acara ini digelar oleh seorang kepala dinas di pemerintahan daerah setempat. Sebuah acara pernikahan di Pinrang, Sulawesi Selatan melanggar protokol kesehatan. Tak ada jaga jarak, apalagi menggunakan masker. Salah seorang perwira berpangkat komisaris polisi ikut berfoto dengan mempelai tanpa menjaga jarak. Banyaknya tamu undangan membuat Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pinrang kewalahan hingga menurunkan personil tambahan. Kita sudah himbau, memang awalnya mereka bertanya-tanya, kenapa mesti begini? Ini kan acara pengantin, tetapi di saat pandemi seperti ini, protokol kesehatan tetap harus kami tegakkan, tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapa yang punya acara. Kasus pasien positif COVID-19 di Kabupaten Pinrang kini telah mencapai 206 orang, 10 diantaranya meninggal dunia. Dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Iksan Ansari melaporkan. Pemirsa, bayi perempuan ditemukan di depan pintu sebuah panti asuhan di Kudus, Jawa Tengah. Saat ditemukan, bayi dalam kondisi hanya dibungkus dengan kerudung. Bayi perempuan ini dirawat intensif di Rumah Sakit Aisyah Kudus, Jawa Tengah. Sebelumnya bayi ditemukan terbungkus kerudung tergeletak di depan pintu panti asuhan di Jalan Pramuka, Kudus. Saat diantar ke rumah sakit, kondisi bayi kedinginan dan kelaparan. Di depan pintu persis, di depan pintu rumah. Berarti dalam kondisi pintu tertutup ya? Pintu tertutup, ada pengasuh yang mendengar suara bayi. Teman bayi tadi dalam kondisi tidak pakai baju dan hanya dibalut dengan jilbab, ada 4 macam jilbab. Aparat Polsek Kudus masih menyelidiki wanita yang telah tega membuang darah dagingnya sendiri. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, tak terima ayamnya dicuri, seorang pria tewas dibunuh paman dan saudara sepupunya. Mayat korban bersimbah darah di jalan raya akibat penganiayaan dengan senjata tajam. Mayat Solidin ditemukan warga di Jalan Raya Tanjung Telang, Prabu Mulih Barat dengan kondisi luka senjata tajam, bahkan tangan terputus. Warga sebelumnya melihat Solidin sempat bertengkar dengan Jumat pamannya. Kemudian Erik Estrada, anak Jumat yang juga sepupu korban, datang. Solidin dikeroyok 2 orang, paman dan saudara sepupunya, gara-gara seekor ayam. Erik Estrada memilih menyerahkan diri ke kepala desa dan dibawa ke kantor polisi usai membunuh sepupunya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Erik Estrada mengakui membunuh Solidin, saudara sepupunya, karena tidak terima ayahnya disangka mencuri. Ayah aku tidak banyak, tidak perlu lama Pak. Pas sudah ngapa aku langsung ke rumah kades minta serang ke polisi. Itu baik. Alasan kita membunuh korban itu apa sih Pak? Dia belagang bapak kan. Berkelahi itu pasalnya apa? Nah, tidak tahu aku Pak masalahnya. Tapi pas kata dijelas ke polisi waktu nemuin aku di sini kemarin, katanya gara-gara ayam. Dari hasil penyelidikan polisi, awalnya Solidin bertengkar dengan Jumat karena kehilangan ayam. Erik datang ke tempat pertengkaran dengan membawa senjata tajam, kemudian digunakan untuk menganiaya sepupunya. Terkait dengan tuduhan korban bahwa tersangka dituduh mencuri ayam, ya, nyolong ayam. Jadi pada saat itu langsung bertengkar dan tersangka sempat memukul korban ke arah tengkuk sehingga korban terjatuh. Dan pada saat korban terjatuh, peristiwa ini didengar oleh anak tersangka. Para tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Pasar Karusi, Kota Makassar. Seorang pelaku ditangkap saat mengelabui petugas bersembunyi di kamar mandi.
Polisi mengejar terduga pelaku tawuran antar warga di Pasar Karuwusi, Makassar, Sulawesi Selatan. Satu pelaku yang kabur hingga ke lorong yang sempit diringkus setelah berusaha mengelabui petugas. Setidaknya 4 remaja terduga pelaku tawuran ditangkap polisi. Mengamankan remaja yang sebanyak 4 orang, kemudian barang bukti berupa anak panah serta batu yang masih di TKP berserakan. Pada kasus ini polisi menyelidiki penyebab tawuran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan.